Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Triana, mahasiswa peserta ujian kompetensi program pendidikan profesi guru dengan nomor peserta 2015-010-32974 dan nomor induk mahasiswa 2002-00-10118. Menembus Mega Nusantara di bagian barat ibu kota Jawa Barat. Berdirilah sebuah lembaga pendidikan, terus berupaya mencetak penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau ibu sebutkan selamat pagi, kamu jawabnya semangat pagi, 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 pagi. Bisa? Bisa. Oke. Kita ulang ya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bingung ya. Oke. Ini hanya untuk bikin kamu semangat ya. Artinya pergantian pembelajaran biasanya agak transisi untuk memfokuskan kembali. Baik, hari ini kegiatan SBK, Ibu harap masih semangat ya? Ya, sebelumnya supaya kegiatan kita tercatat ibadah, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mohon percaya masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak berisik nih kayaknya. Tolong agak fokus ya. Jadi tidak terganggu dengan kelas lain. Baik, hari ini kebetulan pembelajaran SBK itu bab selanjutnya dari minggu lalu. Betul? Iya. Tapi sebelumnya Ibu lihat ruangannya masih agak kotor nih. Ada sampah nggak? Tolong dirapikan. Coba sekitar Anda masih ada sampah? Masih. Ya, tolong dibuang kalau memang ada sampah. Dan Ibu harap Anda tetap menjaga kebersihan. Itu poin utamanya. Karena kelas Anda itu mempengaruhi kesehatan Anda. Jadi kamu semuanya wajib menjaga kesehatan dan kebersihan langkah prosesnya. Baik, hari ini kebetulan materi baru. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Karena ini penting untuk pendataan siswa Ibu yang rajin, nggak rajin nih pembelajaran Ibu masuk. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Siapa? Selin. Kenapa Selin? Pak dua ya. Serin, Rosayina. Sakit? Ada lagi? Ada lagi? Faisal. Izin sakit. Ada lagi? Aras. Nama lengkapnya? Syah Aras. Kenapa nih? Sakit. Banyak yang sakit nih tuh. Rakib. Rakib. Mana sih? Rakib. Ini sakit juga?
Nggak ada. Oke, apa ya? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Karena memang Ibu kebetulan harus mengejar ya materi yang akan diberikan. Baik, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan bab mengenai manajemen ya. Ibu harap Anda sudah memahami baik itu pengertiannya, bahkan sampai ke prinsip-prinsip manajemen. Anda Bu masih bingung atau ada yang tidak hadir waktu minggu lalu? Silakan dibuka di GCR-nya. Ibu sudah kirim materinya di topik materi tentang PPT manajemen pagelaran tari. Oke. Kira-kira sudah bisa dipahami? Oke. Kalau dianggap sudah, kita lanjut ke merancang karya tari. Hari ini bab yang akan pelajari adalah bab merancang karya tari. Silahkan kamu bisa putar posisi ya untuk lihat ke infokusnya. Ya. Sebelumnya Ibu harus menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran agar kamu bisa pahami. Kenapa demikian? Karena kamu tahu kalau belajar hari ini apa tujuannya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pagelaran tari berdasarkan simbol, jenis, dan fungsi tari tersebut. Kemudian siswa diharapkan mampu membandingkan pagelaran tari berdasarkan simbol, jenis, dan fungsinya. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu merancang. Nah, Anda diminta merancang ya atau membuat karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis. Jadi harus ada nilai estetisnya dan teknik tata pentas. Kemudian siswa diharapkan mampu membuat karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis, dan teknik tata pentasnya. Jadi poin kali ini Anda sudah mulai berproses praktik. Ya, Anda diminta untuk berbuat gitu ya. Sudah langsung bergerak tubuhnya. Jadi tidak seperti kemarin kita masih duduk manis di kursi meja. Makanya kondisinya kamu diminta ke ruang aula ini. Yang kebetulan aula kita baru ya. Perkenalan untuk kalian juga yang ini awalnya adalah ruang guru. Kemudian dimodif untuk menjadi aula. Alhamdulillah jadi kesempatan buat guru seni ya memanfaatkan dikala kegiatan pembelajaran praktek ya. Jadi kamu nggak perlu lagi ngangkat meja gitu ya. Hingga kita bisa di sini prakteknya. Dari tujuan ini Anda diminta memahami bagaimana merancang. Nah, ini peta konsepnya yang Anda harus pahami. Poin pertama adalah menata tari kreasi karena konsepnya di sini Anda diminta untuk membuat kreasi. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan perbedaan antara tari tradisi dan kreasi. Masih ingat tari kreasi itu apa? Tari yang dikreasikan dari tari tradisional sehingga tari daerahnya atau suasana kedaerahannya masih diangkat gitu ya, masih ada begitu. Nah, di sini Anda diminta apa tahapannya? Yang pertama proses garapan tari kreasi ya. Makanya yang pertama saat ini nanti setelah penjelasan dari Ibu Anda diminta untuk berproses. Proses apa saja yang pertama? Yaitu proses eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Mencari. Apalagi? Menggali. Di mana kamu mencari apa nih? Ide? Gerakannya. Gerakan tari, motif-motif tarinya mau seperti apa gitu ya. Kamu nanti diminta untuk mencari. Kemudian proses stilisasi dan seleksi gerak. Apa itu stilisasi? Stilisasi adalah hal yang membuat gerak itu menjadi
digayakan. Kalau misalkan jalan biasa itu jalan biasa, kalau digayakan ya bisa begini, ya bisa begini, jalan, begitu ya. Nah, itu yang namanya stilisasi, digayakan. Kemudian diseleksi, susunan gerakan yang sudah kamu dapat dari eksplorasi, kemudian diseleksi. Yang mana nih yang mau dipakai? Nah, itu tahapan-tahapan yang perlu kamu lakukan. Bisa dipahami? Oke. Lanjut setelah proses seleksi, kemudian proses penggabungan gerak. Jadi setelah mencari, kemudian digayakan, kemudian diseleksi, kemudian digabungkan atau disusun. Nah, teknik menggabungkan ini kalau di dalam tari Anda itu disebutnya koreografi, yaitu ilmu tentang penataan tari. Orangnya disebut koreografer. Nah, saat ini Anda diminta mencoba menjadi koreografer pemula gitu ya, karena mula baru gitu ya, awal pemula itu. Baik, selanjutnya adalah tahapan apa tuh? Improvisasi gerak dalam tari. Apa tuh improv? Apa itu improv? Improv aja kalau ada Bu Ii nanti pelajarannya. Atau kalau di dalam seni ngelawak, nanti kalau di panggung improv aja ya gitu. Kalau lupa improv, apa itu improv? Spontanitas. Jadi apa adanya saja saat itu hal terjadi, tetapi tetap dalam satu konsep yang ada. Kalau misalkan di dalam tari ya diimprovisasi saat jeda gerakan yang kiranya tidak inti. Nah, jadi ada namanya gerak transisi yang itu bisa kamu improv saja gitu. Bisa dipahami? Nah, baik. Selanjutnya adalah konsep tata pentas pagelaran tari. Tata pentas maksud di sini adalah pentas. Apa itu pentas? Awas salah asumsi atau salah pengertian. Pentas di sini adalah pengertiannya panggung. Jadi kamu diminta untuk mengonsep panggungnya, tata panggungnya. Ya. Jadi pengertian tata pentas ini adalah tata panggungnya. Apakah nanti kamu akan tampil di sini? Atau mungkin ada panggung yang gabung dengan kegiatan sekolah, yaitu pentas seni sekolah. Why not? Ya, Ibu jadi sekalian untuk menilai ujian praktek kalian. Gitu ya? Ya, kondisikan dan nanti silakan didiskusikan. Baik, dari poin ini kamu nanti diminta ya memahami. Nah, proses awal dari eksplorasi. Karena di tahapan ini kamu diminta untuk eksplorasi. Di mana mencari itu ada stimulusnya. Stimulusnya apa itu stimulus? Rangsangan, ya, pancingan. Bahkan kamu bisa terinspirasi dari itu, dari rangsangan tersebut, gitu ya. Nah, rangsangan itu kamu dapatkan, gerakan-gerakan eksplorasinya. Kalau kemarin kamu diminta apa? Mengamati video, sehingga rangsangan tersebut atau stimulus itu bisa dari video tadi ya. Ini hanya salah satu contoh saja dari beberapa simbol-simbol jenis dan fungsi tari dengan baik. Nah, sini ada simbol teknik tangan. Ya, motif gerak dasar tangan. Di sana ada motif apa yang mungkin ini jadi stimulus Anda menciptakan atau saat eksplorasi menciptakan tari kreasinya. Tari apa ini bentuknya? Ngiting. Ada lagi? Apa itu? Ngerayung. Ada lagi? Nyempurit. Ngepel. Ya. Nah, silahkan teknik-teknik itu bisa kamu stilisasi atau gayakan, dikembangkan kembali dari motif-motif
dasar tari tradisional ya. Oke, lanjut. Di sini ada simbol tari yang hasil pengamatan kalian ya kita kaji, karena di sini simbol ini memahami bahwa tari itu merupakan simbol. Simbol di mana simbol-simbol itu menyampaikan sebuah pesan. Pesan moral. Jadi bergerak seperti ini, mendayu-dayu gitu ya. Pesannya apa? Gitu ya. Jadi di dalam tari, simbol dalam karya tari adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian yang dapat dilihat dalam gerakan busana dan tata riasnya. Contoh yang pertama adalah simbol gerak digunakan untuk mencapai perasaan. Nah, cerita yang diinginkan ya. Contoh kayak kemarin tari yang video pertama adalah tari Makalangan atau Jaipong dari Jawa Barat. Gerakannya patah-patah, bener nggak? Nah, menyimbolkan ketegasan. Nah, makanya kemarin yang video pertama itu Jaipongnya lebih tegas ya. Kolaborasi dengan gerak-gerak silat. Nah, silat itu simbol bahwa itu ketegasan, bela diri, begitu ya. Kemudian untuk yang video kedua, gerakan lemah gemulai. Nah, contohnya video kedua, apa menyimbolkan apa? Perasaan halus, ya. Kemudian gerakannya mengalir. Nah, itu menyampaikan simbol seperti itu. Kemudian simbol tata riasnya. Oh, ini tata busana dulu. Dapat dilihat dari warna kostumnya yang dipakai. Yang kemarin itu nuansanya lebih ke hitam ya. Kalau video pertama, kalau video kedua, karena itu videonya masih latihan ya. Baju sesungguhnya pentas tari Betawi kayak apa? Ya, Anda bisa lihat nanti di video YouTube yang lain. Nah, untuk simbol warnanya, merah itu menyimbolkan amarah. Kalau warna hitam biasanya menyimbolkan apa? Kegelapan, kesedihan, apalagi, ya, kesunyian. Kalau putih? Kesucian, gitu ya, bersih, lembut, gitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Atau ada juga yang menyimbolkan putih itu elegan, gitu ya. Kemudian ya wibawa. Simbol tata riasnya, misalnya fungsi tata rias atau ya fungsi tata rias adalah bentuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang diinginkan. Jadi misalkan ada tariannya yang memang riasnya rias cantik, gitu ya, sama yang ditampilkan di video pertama ya, di tari Jaipong kemarin. Nah, ada yang lain juga kalau misalkan di karakter tari kecak, ada tokoh yang namanya muncul tokoh Hanoman. Apakah dia harus tata rias cantik? Nggak matching dong dengan karakter penokohannya yang dimunculkan. Nah, dia harus ngerias pakai karakter apa riasannya? Topeng. Pakai topeng kah? Atau bisa pakai riasan? Riasan apa kalau karakternya Hanoman di tari kecak? Karena kemarin ada yang mengamati tari kecak. Rias karakter apa? Kerak. Hanoman itu kan karakter kerak putih ya, menyimbolkan karakter yang dia itu adalah kerak yang sakti, tapi dia baik gitu, makanya dia berwarna putih. Pada umumnya kerak itu warnanya apa? Coklat ya, coklat tua, coklat agak kemuda gitu ya. Nah, umumnya karena dia membawakan karakter bahwa kera itu adalah titisan gitu ya di dalam kisah cerita, alur ceritanya. Karena Hanoman itu kisah cerita apa? Ramayana, Rama dan Sinta. Nah, tokoh Hanoman itu adalah sahabatnya Rama, di mana dia memiliki kesaktian, tetapi dia dikutuk menjadi Hanoman, sosok yang hewan begitu, tapi dia sakti dan baik hati sehingga warnanya putih. Itu simbol-simbol yang disampaikan dalam tata rias. Bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu. Jadi, Bu, kalau aku nanti bikin kreasinya pengen
apa ya, terinspirasinya jangan Hanoman lah, binatang misalkan. Gimana kalau tumbuhan Bu pengen sosok pohon matahari yang menyinari bumi ini misalkan, boleh, why not gitu ya. Tapi sosok karakter yang bunga matahari yang seperti apa yang ingin kamu sampaikan? Nah ya, silakan idenya kamu gali dan jadikan sebuah karya tari kreasi yang unik menurut kalian. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Sepertinya kita akan jadi lanjut saja hal-hal yang penting. Ini inti dari pembelajaran kita. Tari dan fungsinya ini sudah Ibu jelaskan ya. Tinggal silakan dibaca. Kita langsung ke lembar LKPD tugas hari ini. Itu Anda diminta mau apa sih? Nah. Ya, Anda seakan-akan diminta nanti ujian praktek bisa barengan dengan kegiatan pensi sekolah. Nanti Anda diminta untuk menyajikan, wajib membuat karya tari kreasi buatan sendiri. Nah, jadi materi yang udah Ibu jelaskan Anda mulai praktekkan. Langkah apa yang akan dilakukan di awal? Mengeksplorasi gerak. Jadi hari ini setelah Ibu bicara selesai dari, silakan Anda berdiri dan buat kelompok. Silakan duduknya berkelompok dulu. Bergabung dengan kelompoknya. Langkah awal Anda diminta untuk eksplorasi. Bicarakan dengan kelompoknya untuk kamu mau mengangkat tari kreasi apa nih kira-kira? Apakah terinspirasi dengan video yang kamu tonton kemarin? Atau mau bikin yang baru sesuai ide saat ini kamu dapatkan? Silakan. Kemudian stimulus apa yang akan digunakan? Apa itu stimulus? Rangsangan. Kamu terinspirasi atau rangsangan itu membuat kamu memunculkan ide dari mana? Gitu. Kalau kemarin dari video yang kamu tonton. Kalau sekarang kira-kira mau diskusi atau mau lihat alam sekitar, silahkan didiskusikan. Kira-kira hal apa yang menjadi inspirasi dari gerakan tari Anda? Kemudian berapa banyak gerakan yang diperoleh dalam tahapan eksplorasi? Nah, silakan setelah ini kamu bergerak, berdiri dengan kelompoknya, membuat sebuah karya tari ciptaan hasil dirimu sendiri. Dirimu sendiri atau berkelompok begitu ya. Karena nanti penilaiannya ada dua. Penilaian kelompok dan nilai individu. Makanya hati-hati kalau nggak mau latihan sama kelompoknya, akan ada nilai individu yang menjadi pengaruh nilai kalian. Ya, jadi kalau misalnya nggak hafal, pas nanti penilaian, nah kelihatan, jadi nggak bisa dibohongi. Gitu ya. Ya, penilaian Anda ada dua, kelompok dan individu. Nah, hari ini Anda disuruh minta eksplorasi, melaporkan ke Ibu nanti yang sudah mendapatkan hasil eksplorasinya tampil di depan. Hanya minimal 1x8 hitungan. Ya, 1x8 hitungan, kamu dapatkan gerakannya bersama dengan kelompok. Silakan Ibu berikan ini contoh properti tari. Ya, yang pertama adalah, ya boleh agak di zoom. Ini apa namanya? Kipas atau di Sunda bilangnya hihid. Ya, silakan terinspirasi dengan properti ini, silakan dipakai. Ya, ada juga properti kipasnya bentuknya seperti ini. Ya, nanti akan muncul motif-motif gerak yang berbeda jelasnya karena properti akan mempengaruhi motif gerak. Sama-sama kipas tapi akan beda tekniknya, megangnya aja udah beda. Gitu ya. Kalau ini mah dikepul, ini mah boleh diginiin juga boleh. Bisa. Kalau ini jatuh ya. Nah, ini ada teknik buka tutup ya. Kemudian ada ini kalau di Sunda namanya caping. Ini biasanya digunakan oleh Pak Tani buat fungsinya apa? Iya, dilindungi dari panas. Biasanya kalau di
lahan sawah itu ya, iya panas sekali. Jadi pakai caping. Kemudian ada tongkat. Silakan kamu bisa buat teknik geraknya ya. Ini mau diputer-puter, mau dilempar atau di ya silakan nanti motif geraknya kamu pilih sendiri sesuai kesepakatan kelompok. Dan satu lagi adalah selendang. Silakan yang terinspirasi untuk menciptakan eksplorasi geraknya menggunakan selendang boleh diambil ke depan. Oke, silakan hari ini langsung praktek. Go, berdiri dengan kelompoknya, eksplorasi gerak. Next, Ibu minta untuk ditampilkan yang siap kelompoknya dinilai lebih dulu. Maka eksplorasi gerak 1x8 minimal atau lebih kalau lebih bagusnya. Go! Jangan terlalu jauh, agak kesini aja. Nggak pakai properti boleh. Gimana inspirasi kalian? Silakan gabung dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendapatkan motif gerak ide gagasan kalian. Pakai campingnya, boleh silakan. Mereka bilang tak perlu menjadi
derajat. Samakan. Ya, artinya lebar tangan kamu mau di sini, ini kan mempengaruhi nekuk atau tidak. Nah, itu mempengaruhi. Jadi samakan. Ya, silakan diskusikan. Jadi kalau lurus itu beda. Kalau tekuk ini akan beda efek motifnya. Atau nanti selendangnya lebih panjang. Nah, silakan kamu yang diskusikan. Mau sembahnya di sini beda. Begini lurus beda. Itu kebuka. Nah, kalau rapat renggang beda. Ya. Diskusikan lagi. Kesepakatannya mau kayak gimana? Oke, stop samakan. Yo. Gimana kelompok ini? Ya, gerakan kaki samakan tangannya sampai tatapan wajah lurus, agak nunduk atau ke atas. Nah, itu harus sama. Ya, sok. Agak mundur aja, mundur. Lanjutkan. Oke, dibicarakan lagi motif gerakannya, tambahannya, terus nanti ke depannya mau susunannya seperti apa. Kamu udah pakai pola lantai ini namanya. Ya, sudah bagus, tinggal ditambahin lagi kelanjutannya mau seperti apa. Ya. Lanjutkan. Gimana kelompok ini? Ini terinspirasi dari tari saman ya. Oke, silakan. Jauh aja. Oke, untuk awal masuknya seperti apa? Apa tiba-tiba langsung duduk? Atau ada teknik masuk? Itu dipikirkan. Masuk. Ada teknik masuknya. Ada teknik siap duduknya. Jadi ada prosesnya semuanya. Gak tiba-tiba atau mau tiba-tiba saat awal penilaian sudah duduk. Jadi mulainya langsung duduk. Jadi ada tambahan gerakannya lagi ya. Kemudian teknik pas mau bangun, coba. Ya. Ya. Mau bangunnya 1, 2 berdirinya. Tekniknya gimana? Nah, itu yang harus diperhatikan, teknik. Jadi saat kamu mau maju, ini mau disamakan dulu nggak? Artinya kamu maunya duduk begini dulu bareng, baru berdiri bareng-bareng nggak? Nah, ya, jadi itu namanya transisi perpindahan gerakan 1 ke gerakan 2. Jadi tengahnya saat teknik berdirinya diperhatikan. Mau barengan atau 2 dulu berdiri, ini nyusul, masih duduk. Jadi ada peralihan. Oke, dipikirkan. Good, lanjutkan. Dapat 20 menit.
atas. Menit lagi. Itu berapa menit? Dari sudut sini ke sana semua. Ya guys, sudah waktunya udah cukup eksplorasinya. Silakan kumpul kembali. Ya, gimana? Sudah dapat? Ya, kreasinya? Baik. Alhamdulillah Ibu lihat semuanya sudah semangat aktif membuat atau merancang karya tari kreasi hasil buatannya sendiri. Oke, gimana pengalamannya? Seru? Baik ya. Ibu harap dari belah sini sayang. Dari pengalaman tadi yang bergerak-bergerak udah mulai keringetan ya. Iya, pengalaman kamu. Mungkin ada yang pertama kali menari hari ini? Ada. Iya, nggak pernah nari jadi menari hari ini sambil olah tubuhnya, buat sehat juga bergerak dan juga mendapatkan penilaian estetis dari konsep tari, gitu ya. Baik, untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran Ibu mau dong satu kelompok yang tadi hasilnya bisa dipresentasikan supaya ini loh hasil kelompok kamu saat ini sudah dapat eksplorasi sekian yang lebih dari arahan Ibu ya. Ibu minta minimal 1x8. Bahkan tadi Ibu lihat banyak yang lebih dari hitungannya 1x8 ya. Lebih dari motifnya cuma satu, bahkan lebih gitu ya. Nggak cuma satu motif saja. Ya, silakan yang siap. Siapa? Maju ke depan. Ayo semangat. Ya, ini ya kelompok yang luar biasa. Nggak usah pakai musik dulu. Musiknya pakai hitungan kalian. Gitu ya. Oke, silakan. Yang pakai propertinya apa tadi? Pakai propertinya, silakan. Sedapat yang kamu dapatkan hari ini, karena memang pertama kali Anda diminta untuk menciptakan sebuah karya tari. Boleh pakai hitungan saja. Dari awal masuk sampai terakhir gerakan yang kamu dapatkan. Ya, boleh. Agak ke depan aja. Ngadep ke sana ya, ngadep ke sana. Ya, biar Ibu lihat nilainya dari samping.
kasih kode temennya. Oke, terima kasih ya plus buat temannya. Terima kasih. Ini hasil eksplorasi kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Oke, terima kasih. Nah, ini merupakan pengalaman kalian di mana Anda merancang karya tari ya. Apa manfaatnya di mana kamu sudah mencoba menjadi seorang koreografer pemula. Nah, seperti ini prosesnya. Seru kan? Kamu di mana bergerak mencari motif-motif gerak, kemudian kamu menggayakannya dan menyusunnya. Dari beberapa tahapan tadi yang Ibu lihat sudah lebih dari 2 motif ya. 2 motif, bahkan tadi hitungannya 5 motif gerak yang sudah didapatkan dalam 1 kali pertemuan. Alhamdulillah ya. Refleksi hari ini, kegiatan pembelajaran merancang karya tari kreasi hasil buatan sendiri. Ibu harap Anda bisa mengembangkannya kelanjutan ke minggu depan. Minggu depan Ibu harap sudah lebih dari yang hari ini didapat. Kalau hari ini minimal 1/8 yang disetorkan ke Ibu, langsung masuk penilaian proses ya. Jadi tadi kamu lagi bergerak, Ibu proses menilai. Minggu depan Ibu harap Anda sudah mendapatkan minimalnya 5/8 hitungan. Motif gerakannya boleh dikembalikan ke kalian. Mau lebih dari yang tadi, jadi motif-motifnya ditambah lagi, atau ada pengulangan dari motif-motif yang hari ini kamu dapatkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, next ke depannya minimal 5/8 yang disetorkan ke Ibu. Itu masuk ke dalam nilai proses kedua. Jadi hari ini adalah penilaian proses ke-1. Jelas ya? Ya, kedepannya ngapain lagi Bu? Ibu kasih atau rancangan kita ya dalam proses eksplorasi itu ada 4 pertemuan. Yang pertama 1/8 hari ini. Yang akan datang minggu depan insya Allah 5/8 minimal. Ketiganya lebih dari 5/8, patokannya adalah 10/8 lebih hitungan. Motifnya terserah Anda. Next, pertemuan terakhir kita, target Ibu berarti di 2 bulan yang akan datang ya. Karena 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Itu Anda udah persiapan pagelarannya. Jadi karyanya harus sudah jadi. Berapa ketentuannya? 3 menit durasi untuk penampilan karya tari kreasi buatan sendiri. Bu, kalau lebih boleh? Boleh, minimalnya 3 menit durasinya. Maksimalnya boleh sampai 10 menit kalau bisa menciptakan karya tari. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi silahkan untuk propertinya juga lebih dikembangkan lagi. Bu, kalau propertinya boleh lebih dari 1. Misalkan pakai caping plus pakai kipas kayak tadi ya, ada temennya yang pakai, silahkan. Bahkan lebih lagi Bu, mau pakai selendang, pakai kain-kain, atau mungkin nanti pakai tutup yang lain gitu ya. Atau misalnya hiasan kepalanya terus dikasih apa gitu ya untuk dipakai untuk bergerak, mangga. Ya, silakan inspirasinya Anda dapatkan, ide-ide yang lainnya diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Ya, baik. Itu tahapan proyek kita ya gitu ya. Artinya karya tari kreasi buatan sendiri kamu itu merupakan proyek dari pembelajaran SBK, sehingga mendapatkan penilaian praktik nanti di akhir pembelajaran ya. Nilai ujian kalian lah, anggapnya ujian praktek kalian. Gitu ya? Jelas ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sungguh nggak ada? Ya, next.
Selain kamu membuat karya tariannya, Anda juga diminta untuk membuat sinopsisnya ya dari sekarang, sehingga pertemuan besok kamu jelas nih tariannya kira-kira mau menceritakan tentang apa sih. Saya mah tentang keindahan wanita aja Bu, yang lagi bahagia, seorang remaja lagi bahagia, makanya narinya kayak orang nari-nari jaipongan gitu Bu. Mangga ya. Atau mungkin yang tadi pakai caping dan lain sebagainya, mau menyampaikan apa sih dengan pakai caping? Nah, silakan ditulis, dilanjutkan di buku SBK-nya ya. Yang LKPD tadi Ibu sampaikan juga ditulis ya. Berapa motif gerak yang kamu dapatkan di pertemuan hari ini? Ditulis berikut dengan sinopsisnya. Bisa dipahami? Cukup jelas ya? Baiklah, mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita hari ini, jadwalnya udah habis. Baik, terima kasih banyak pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ke depan. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Manis.